Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tani, dalam kesempatan ini saya mau evaluasi hasil ya mengenai kebun rekayasa. Nah, di video kemarin bagaimana cara membuatnya, kemudian cara menyemainya. Nah, sekarang kita membandingkan antara kebun yang biasa di lahan tandus dan kebun rekayasa. Ternyata ada perbedaan para sobat dan sahabat ya. Mari kita lihat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe, share dan bagikan. Dan para sahabat juga bisa memanfaatkan lahan-lahan tandus sehingga bisa produktif dan bisa menghasilkan. Nah, kita lihat ya. Nah, para sobat dan sahabat ya. Nah, ini yang tanpa rekayasa. Jadi daya tumbuhnya berbeda. Ini tidak 99% ya. Pertumbuhannya seperti ini gitu kan ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kita berupaya lahan tandus itu supaya bisa ditanami dan bisa produktif dan bisa menghasilkan? Karena pada dasarnya gini para sahabat tani ya, kalau petani Indonesia di saat zaman sekarang ini mempunyai lahan ya sekitar 1.500 meter ya. Nah, kalau ditanami padi ya, semuanya saya rasa tidak akan mencukupi kebutuhan hidup ya di saat zaman sekarang ini. Kemudian kondisi pupuk yang tidak karu-karuan, yang masih menggunakan pupuk sintetis ya. Kalau saya sudah beralih ke organik ya. Nah, tentu para sahabat tani ya, lamanya padi itu ya sekitar 315 hari, katakanlah 4 bulan ya. Kalau menghasilkan 1 ton lebih di 1.500 meter ya, para sahabat bisa kalkulasi ya, dengan harga yang sekarang itu minimnya ya para sahabat ya. Kemudian belum diambil biaya operasional ya, dari mulai pembajakan, pemupukan sampai panen, angkut ke lumbung atau ke rumah ya. Kalau dengan harga jual pangsa pasar sekarang misalkan taruhlah total general setelah dijual bersih itu 8 juta. Kalau 8 juta para sahabat dibagi 4 bulan ya. Nah, 4 bulan. Udah ketahuan ya, 8 dibagi 4 itu udah berapa gitu kan. Apakah itu bisa memenuhi kebutuhan para petani? Mungkin sahabat yang tahu sendiri ya. Maka untuk menghasilkan
lahan di 1500 meter itu jangan ditanami padi semua ya para sahabat ya. Atau para sahabat itu 500 meter ya, itu buat perkebunan yang bisa menghasilkan operasional harian ya. Tapi caranya bagaimana para sahabat ya? Caranya membuat bedengan-bedengannya sebanyak 30 ya, dengan ukuran 80 kali 5 meter ya. Para sahabat bisa tanami sayuran, disesuaikan dengan lahannya para sahabat ya, dan disesuaikan dengan kondisi pangsa pasar di tempat para sahabat. Bisa kangkung, bisa bayam, bisa sawi. Nah, saya sendiri ini ada kangkung ya, ada kangkung, kemudian ada bayam ya, seperti yang terlihat tuh ya. Ini sampai ke sana ya. Jadi pola penanamannya diatur supaya bisa panen per hari para sahabat ya. Sehingga para sahabat itu kalau tanam kangkung ya, ini 5 meter kali 80 atau kali 1 meter ya, ini bisa menghasilkan 100 ikat ya para sahabat ya. 100 ikat dikali 1000 itu udah 100.000 per hari gitu kan ya para sahabat ya. Kemudian kalau tanam padi, para sahabat itu banyak peluang waktu yang nganggur ya, karena setelah bajak, kemudian tandur, kemudian menyiangi rumput 2 kali ya, pemupukan 2 kali, kemudian kesananya mengontrol air. Tapi kalau para sahabat memiliki kebun luasan 500 meter, nah hari-hari para sahabat itu bisa diaktivitaskan, diisi, diluangkan untuk bercocok tanam di perkebunan. Sehingga apa? Padi itu anggap celengan ya para sahabat, tapi kebutuhan harian kita bisa dari sayuran yang kita produksi gitu kan ya. Nah, untuk lebih meminimalisirkan pupuk dengan mengatasi kelangkaan pupuk ya, para sobat harus belajar membuat pupuk organik, dari mulai pembenah tanah ya, kemudian VOC, sehingga sedikit demi sedikit para sahabat itu terkurangi kos biaya pengeluaran ini ya. Karena mengembalikan tanah yang ke netral, ke pH netral itu cukup berat para sahabat ya, apabila sudah dilakukan pemupukan biasa menggunakan pupuk sintetis. Nah, itu diantaranya para sahabat. Nah, sekarang saya tanpa pupuk sintetis ya, dengan kebun rekayasa ada perbedaan hasilnya. Nah, kalau yang tanpa direkayasa hasilnya seperti ini, pertumbuhannya tidak 99%, tapi kalau yang direkayasa ini hasilnya para sahabat ya, bisa dilihat, bisa dibandingkan dengan cara membuat kebun rekayasa yang seperti yang di video yang lalu bagaimana. Jadi tanahnya dikeruk sekitar 30 cm, kemudian diangkat, kemudian dikasih terpal atau plastik atau bekas-bekas binder, kemudian diisikan lagi, kemudian dikasih pupuk organik. Hasilnya berbeda para sahabat ya. Para sahabat bisa membandingkan antara kebun rekayasa dengan yang tanpa rekayasa seperti ini. Tumbuhnya, benihnya tidak
100% ya para sahabat ya. Dan mudah-mudahan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share, subscribe, dan bagikan, dan silahkan mencobanya supaya para sahabat tidak hanya melihat video saja instan ya. Kadang-kadang YouTube itu ada yang rekayasa, tapi ini sama sekali murni tidak rekayasa untuk membantu para sahabat ya di dalam merekayasa pertanian. Baik para sahabat, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan informasi dalam kesempatan kali ini, dan di video selanjutnya saya akan memberi bagaimana cara membuat pupuk sekaligus pembenah tanah dari asam amino yang sangat mudah sekali, yang terkadang-kadang diabaikan oleh para petani, dianggap gulma dan hama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.